Welcome to We Talk. Ngobrol santai yang menyajikan cerita dan informasi menarik agar kita semua punya kehidupan yang lebih baik. Yeay, ketemu lagi di We Talk bersama saya, Soraya Haq. Dan hari ini teman ngobrol saya adalah Ken Rick Mas Brata, selaku Agent Relation Senior Manager. Apa kabar, Ken? Baik. Mbak Aya sendiri apa kabar? Ya begini, harus sehat dong dalam kondisi pandemi gini ya. Iya benar, sama gimana sih. Kondisi-kondisi yang seperti ini? Kondisi-kondisi seperti ini apa ya? New normal ya berarti ya. New normal ini sendiri juga sebenarnya ya mencoba untuk terbiasa dengan new normal lah. Keadaan sekarang kayak beramai-ramai juga udah sulit ya sekarang ya. Apalagi sekarang ada PSBB lagi nih. Jadi ya dijalanin sih sebenarnya. Oke. Kan ini kita tahu 10 tahun aktif di dunia properti. Iya, kurang lebih 10 tahun. Terus ngapain aja 10 tahun? Ya 10 tahun itu warawiri di dunia properti dari developer satu ke developer yang lainnya gitu. Jadi ya tapi masih tetap di field yang sama di properti, dari yang awalnya mungkin jadi sales jualan sendiri, flyering di mall-mall, sampai sekarang akhirnya manage agent untuk sales channel yang lainnya lah sekarang mulai. Gitu. Jadi tetap di sales juga, tetapi channelnya sedikit berbeda aja sekarang. Gitu. Oke. Saya dengar beberapa waktu yang lalu itu sempat LV dapat muri, betulkah itu? Benar-benar Mbak Aya. Jadi kita kemarin itu memang pas peluncuran untuk LV sendiri, itu kita live serentak di 50 Instagram live. Ya, itu yang bikin kita mendapat muri, dan ini mungkin pertama kali nih untuk properti ya, khususnya bidang properti ya. Ayo ceritain. Ya, live di 50 media, you name it. Banyak banget, ada CNN, RCTI, SCTV, Sonora, sampai ke radio-radio, Gen FM, Jak FM, semua. Kita live di Instagram mereka itu di 50 sosmed bersamaan. Gitu. Kayaknya mesti ceritain sama saya kenapa LV bisa dapat muri. Iya. Jadi LV sendiri sih ini sebenarnya kan konsep new apartment dari, kita sebutnya mungkin kondominium kali ya. Kondominium kali ya, karena ini memang apartemen kelas mid up. Jadi ini adalah proyek prestisius dari Alam Sutera selama 26 tahun ini. Ini premium apartment ini yang dibangun di kawasan downtown-nya, seluas 4 hektar, dengan beragam macam fasilitas, ada 40 facility lebih kita di dalamnya. Unit size pun juga cukup besar, 87 sampai 156. Oh, besar itu? Besar, iya. Kita memang start dari 2 bedroom, Bu. Start dari 2 bedroom. 2 bedroom, size-nya 87 meter. Sampai dengan yang terbesar itu, kita bahkan punya garden penthouse size di 200-an meter, Bu. Sebetulnya ada berapa tower? Jadi kita sekarang untuk saat ini kita launch untuk 2 tower, Mbak Aya. Jadi 2 tower. Beda segmentasi marketnya nih, karena yang 1 tower itu khusus untuk pet friendly, yang 1 tower itu untuk non pet friendly. Artinya kalau konsepnya bisa dengan hewan peliharaan, ada 1 space khusus, artinya ini ruangnya begitu besar. Begitu terbuka. Besar, benar. Begitu artinya besar. Dia perlu kalau ada green area, ya kan? Ya, kita kawasan LV sendiri aja itu 4 hektar, Mbak Aya, dan itu ini fasilitasnya ada di surrounding area itu. Lalu LV sendiri juga diapit 2 hutan kota, Mbak Aya. Satu itu yang lagi on progress pembuatan, seluas 4 hektar. Satu lagi yang sudah ada, Eucalyptus Park, tepat di seberangnya LV. Jadi benar-benar meskipun dia terletak di downtown, downtown biasa kan kurang asri ya, orang-orang taunya gedung-gedung aja. Tapi kalau kita di Alam Sutera ini benar-benar, apalagi khususnya di LV, itu benar-benar masih balance gitu hidupnya. Jadi karena diapit 2 hutan kota itu. Oke, jadi dengan kondisi pandemik seperti ini, saya pikir untuk 5, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan, ini konsep yang begitu ramah lingkungan artinya. Benar. Ini satu konsep juga dengan kita harus lebih banyak mendapatkan oksigen dengan hutan kota yang seperti itu ya. Benar, apalagi Alam Sutera sendiri kan terkenal dengan satu kawasan yang sangat asri ya, Mbak Aya. Kalau saya lihat gitu ya, LV gitu dengan konsep di mana orang jalan naik sepeda atau jalan kaki atau bawa anak-anaknya gitu ya. Itu saya pikir itu satu konsep yang lebih sehat untuk kedepannya urusan COVID. Karena COVID ini saya pikir diprediksi akan panjang. Bagaimana untuk menata ulang hidup manusia. Jadi new normal ya. New normalnya ya seperti ini. Nah, sebetulnya kalau bicara di LV di sini itu sebetulnya ada yang dikatakan sebagai kuliner hub.
Kita di bawahnya dari LV Penthouses and Residences itu, kita punya LV Promenade sebenarnya Mbak Aya. Jadi selain dari LV Promenade ini sendiri yang memang integrated langsung dengan LV-nya, tapi lokasinya ini pun juga LV benar-benar strategis banget. Ini di seberangnya langsung ada Mall at Alam Sutera. Lalu di seberang sisi lainnya lagi ya, itu ada university kayak Bunda Mulia, jalan itu cuma tinggal nyebrang aja. Tinggal putaran sana ya. Ke Binus pun juga cuma jalan kaki mungkin 5 menit, 10 menit. Bisa. Lalu pusat kuliner lainnya nih, selain yang LV Promenade itu kita ada Flavor Bliss, ada Pasar 8, lalu ada juga Mall Living World. Itu lalu ditambah lagi retail area kayak IKEA, Decathlon, itu cuma walking distance saja. Wah, mimpi. Iya, benar-benar memang ini kawasan yang sangat amat menarik lah kawasannya ini. Apapun sudah ada di sini. Iya, apapun sudah ada di sini. Luar biasa. Benar. Ken, bicara mengenai mobilitas yang tinggi, saya pikir kita semua memiliki semua kecepatan itu di era seperti sekarang. Saya tinggal di satu tempat di luar Jakarta. Artinya kalau mau bolak-balik Jakarta gitu ya, kita perlu untuk satu effort, tenaga, pikiran gitu ya, segala sesuatu kita curahkan ke dalam sebuah pekerjaan itu. Tapi kembali ke rumah, kembali lagi dengan kondisi yang nyata dan lain-lain. Sehingga saya sering bertanya gitu ya, untuk apa sih kita hidup? Untuk apa saya bekerja? Sehingga mulailah di umur-umur yang sudah tidak muda, punya anak yang sudah besar, saya akan berpikir untuk lebih menjaga quality of life. Quality of life, gitu ya. Benar. Punya suami, punya 3 anak, punya binatang peliharaan, gitu ya. Me time saya yang terbaik adalah ada musik, karena saya bisa main piano klasik. Kapan-kapan harus dengerin saya minum kopi sambil dengerin piano. Sambil ada binatang peliharaan, karena kalau saya lagi main musik nih, biasanya anjing-anjing saya di bawah. Di bawah, betul, gitu kan. Jadi artinya dengan konsep yang ada di LV ini, apakah bisa untuk mengakomodir segala sesuatu yang sifatnya quality time yang ada pada diri setiap manusia, karena saya pikir kekebalan tubuh gitu ya, tingkat stres itu sangat terkait dengan bagaimana dia bisa memaintain atau bisa membuat keseimbangan yang ada di dalam kehidupannya maupun dengan pekerjaannya. Menurutmu bagaimana untuk bisa menyikapi yang kayak begini? Sebenarnya mungkin ini juga salah satu pertimbangan kenapa orang harus memilih LV nih, kenapa harus Mbak Aya khususnya mungkin pindah ke LV, karena di LV sendiri ini kita punya berbagai macam fasilitas nih. Ada 40 fasilitas lebih ya, untuk tentunya mendukung dari kebutuhan Mbak Aya yang tadi Mbak Aya butuh me time segala macam. Kita punya nih berbagai macam fasilitas gitu. Jadi dari LV sendiri kita punya fasilitas tersebar di 3 area, di ground area, lalu di middle of tower, sama di rooftopnya. Dan ini fasilitas 40 mungkin saya nggak akan sebutin apa aja ya, tetapi yang pasti fungsinya ini lengkap sekali nih. Ada yang fungsinya memang untuk relaksasi. Kita punya ada yoga deck, terus kita punya sunken meditation alcove, lalu selain itu ada yang fungsinya untuk anak-anak, area playground lah, kayak mini formula, children playground dan lain-lain sebagainya. Lalu fungsinya untuk entertainment, kayak kita punya kita punya bilangnya Sky Outdoor Cinema. Lalu kita punya juga fasilitas untuk hewan peliharaan nih, pet yard yang tadi saya sebutkan. Sampai ke fasilitas untuk co-working space, untuk community, untuk Mbak Aya mungkin mau bikin acara birthday party, kita punya function room juga. Jadi fasilitas yang kita punya itu ada 40 lebih dengan berbagai macam fungsi dan juga terletak di segala area dari LV sendiri. Kalau Ken sendiri apa? Kalau saya, me time saya di rumah. Saya tuh orang rumahan loh, walaupun bentuknya kayak begini. Sama Mbak Aya, saya juga. Jangan salah nih, model kayak begini rumahan. Piano gitu kan, ada kopi atau teh, ada anjing-anjing, ada buku, terus ada bau-bau masakan. Di rumah aja memang memang sih di rumah juga sama. Saya juga suka di rumah sih. Saya juga ada anjing peliharaan juga kan. Sambil main game, denger musik. Mungkin sekarang nonton YouTube, nonton Netflix, itu aja juga udah cukup sih. Nggak perlu yang weekend itu harus keluar segalanya, nggak perlu juga sih. Sama di rumah. Jadi gini nih, bisa dikatakan orang kalau mau dapat kualitas hidup yang bagus, nggak mencari kesenangan loh. Tapi mencarinya kebahagiaan. Benar. Paham nggak maksudnya? Benar, paham. Apa bedanya? Karena coba ulang, kebahagiaan sama kesenangan. Kesenangan ya. Kalau kesenangan apa ya bedanya? Gue juga bingung. Jadi kalau kayak gitu. Kan kalau yang namanya kesenangan sesuatu yang ada di luar kita. Ini sebetulnya adalah salah satu kesenangan untuk membuat kita jadi bahagia. Gitu ya.
kesenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa material, yang terlihat, gitu ya. Kita punya bahagia ini, dari sini ya? Bahagia itu ada di dalam. Sehingga ketika segala sesuatu itu bisa kita capai, kesenangan itu, untuk membuat akhirnya kebahagiaan itu bisa dapat yang ada di dalam. Karena buat saya kenyamanan, ketenangan itu menjadi kebahagiaan buat seseorang, gitu kan? Benar. Gitu. Bahagia nggak hidupnya? Bahagia dong pasti. Jadi kan bisa dikatakan ini elevated life banget ya, sesuai dengan tagline-nya loh. Iya, elevated life. Iya. Benar. Hebat. Jadi kalau mau punya LV, apa tipsnya? Yang pasti kalau beli properti ya, Mbak Aya ya, beli properti itu kalau zaman dulu mungkin orang bilang lokasi. Tapi kalau lokasi doang, tapi kalau misalnya harganya mahal, developernya nggak jelas, lalu fasilitas nggak ada, ya nggak menarik lagi menurut saya. Jadi yang paling penting itu yang paling penting kalau dalam memilih properti itu satu, lokasi tetap pasti tentunya. Satu pasti. Lalu jaminannya siapa? Developernya juga harus ternama, khususnya mungkin di Indonesia ini kan ya. Mungkin ada bebeberapa developer yang nggak ada nama, akhirnya mungkin proyeknya mangkrak atau komitmennya tidak ada gitu. Jadi yang pasti ya nggak cuma lokasi, tetapi developernya itu tentu jelas banget, fasilitas, spesifikasi dari bangunannya, lalu harga yang menarik juga, itu pasti semua adalah tips dari saya mungkin untuk Mbak Aya kalau memilih properti ini. Dan khususnya sendiri mungkin bukan saya bagus-bagusin LV, tapi LV punya nih dari kelima faktor ini. Oke. Gitu. Jadi saya ngebayangin nih kalau misalnya nanti anak-anakku udah menikah semua, tinggal berdua dengan Eki suami gitu ya. Kayaknya pengen downsizing deh. Hidup lebih simple, berkualitas bagus. Bener banget Mbak Aya, tapi kan downsizing juga pasti kan pilih-pilih apartemennya ya pasti. Kalau misalnya dari rumah besar mau pindah ke apartemen nggak mungkin. Kan udah ada jawabannya tadi diomongin. Makanya size kita juga di LV itu 87 sampai 156. Jadi cukup lah. Ini decent size banget nih untuk Mbak Aya, khususnya nggak cuma untuk Mbak Aya, untuk orang-orang yang memang mau downsizing. Jadi dengan yang tadi saya bilang juga, kawasannya benar-benar memang kawasan untuk keluarga juga nih. Jadi memang tidak campur juga dengan mahasiswa-mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya ini pilihan yang tepat sih sebenarnya untuk LV sendiri. Khususnya untuk orang-orang yang mau downsizing gitu. Kayaknya kamu mesti nganterin saya ngeliat-liat seperti apa. Pasti Mbak Aya. Jadi tadi udah dengerin obrolan saya dengan teman baik saya Ken, bagaimana sebetulnya untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Ayo Ken, temenin sekarang. Boleh Mbak Aya. Ada makanan apa di sana? Ada makanan apa ya? Yuk, temenin saya yuk. Boleh.